Shalom. Selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haat akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami bersyukur bisa kembali berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV. Ambil alih ya Tuhan jalannya siaran malam hari ini, dimanapun suara kami didengar. Teguhkanlah firman-Mu untuk kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini. Tiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah pendewasaan berkelanjutan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini agar setiap kita bertumbuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari surat Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Tapi untuk menghemat waktu, yang kami akan bacakan terlebih dahulu adalah ayat 12 dan ayat 13. Dan kita akan menggali sampai ayat yang ke-16. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Pendewasaan berkelanjutan. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan Kristen yang benar seharusnya kehidupannya seperti metamorfosa. Apa artinya? Seperti metamorfosa, menuju kepada wujud yang lebih sempurna. Jadi kalau kita sudah percaya pada Yesus, tapi hidup kita tidak berubah, kami mau katakan satu tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Apakah kita betul sudah bertobat? Apakah kita betul sudah lahir baru? Karena kalau kita betul sudah bertobat, kita betul sudah lahir baru, kita harus bertumbuh hari lepas
14 hari kepada wujud yang lebih sempurna, di mana pada akhirnya rupa Kristus semakin tampak dan bermanifestasi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan kami berdoa ini satu tantangan supaya kita berani mengkoreksi diri kita dan mengambil keputusan jadi pelaku firman, sehingga dimanapun kita berada, hidup kita menjadi kesaksian. Ada 4 hal yang kami mau bagikan untuk kita tentang tema kita, pendewasaan yang berkelanjutan. Yang pertama kita lihat ayat 13. Bagian A dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Yang kami mau tekankan, pendewasaan yang berkelanjutan, kalau kita lihat ayat 13 dikatakan melupakan apa yang di belakang. Apa artinya? Bertobat sungguh-sungguh. Haleluya. Jadi kalau kita ingin mengalami pendewasaan yang berkelanjutan, kami mau katakan kita mesti bertobat sungguh-sungguh. Yang tahu kita bertobat sungguh-sungguh cuma 2. Yang pertama Tuhan, yang kedua kita. Kita bisa tipu siapa saja. Yang tahu kita bertobat sungguh-sungguh cuma 2, Tuhan dan kita. Oleh karena itu biar kita jadikan firman jadi cermin. Kita lihat diri kita, apakah kita udah bertobat sungguh-sungguh atau belum. Kalau kita baca dalam Alkitab kita, paling sedikit ada 2 contoh orang yang bertobat sungguh-sungguh. Yang pertama, Sakius. Kalau kita baca dalam Alkitab kita, Sakius tadinya pemungut cukai. Orang pemungut cukai di zaman dahulu dianggap pasti masuk neraka. Tapi dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Dia katakan, kalau ada orang yang aku sudah rugikan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Yang kedua adalah Paulus. Paulus namanya tadinya Saulus. Dia aktor intelektual di balik kematian Stefanus. Dia pemimpin salah satu mazhab garis keras yang menentang kalau ada orang yang menjadi Kristen. Dia penganiaya, tapi Tuhan luar biasa menangkap dia dengan cara yang ajaib di pintu gerbang Damsik, dengan caranya Tuhan. Akhirnya hidupnya diubahkan. Dia menjadi pelayan Tuhan, dan melalui hidupnya ada banyak gereja yang berdiri. Melalui hidupnya ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Dan kami mau katakan, itulah yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kami mau katakan, pendewasaan berkelanjutan. Kalau kita ingin mengalaminya dalam hidup kita, kita menuju kepada wujud yang lebih sempurna, di mana rupa Kristus semakin tampak melalui perbuatan kelakuan kita. Kami mau katakan, ayo, yang pertama kita harus mau bertobat dengan sungguh-sungguh, karena dikatakan melupakan apa yang di belakang. Kita nggak bisa berpijak dalam 2 perahu. Ya, kita nggak bisa. Kami mau katakan, kaki kita nggak bisa berpijak dalam 2 perahu. Ya, kalau Tuhan ya Tuhan. Ya, kami mau katakan, kalau Tuhan ya Tuhan. Ini penting kami sampaikan buat kita. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya kekristenan kita akan bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, mari kita lihat ayat 13 kembali.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang kedua yang kami mau tekankan, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Apa artinya? Sesudah kita bertobat, kita mesti fokus. Fokus pada siapa? Fokus pada Yesus. Percaya atau tidak? Kalau saudara tidak fokus, kita mudah masuk dalam pencobaan. Dan kalau kita dalam pencobaan tidak tahu jalan keluarnya, kita akan berbuat dosa. Karena itu, putuskanlah untuk fokus. Fokuslah. Kami mau katakan, kalau saudara ikut Yesus main-main, khususnya kita yang ada di akhir zaman ini, kita akan kegiles. Iblis lagi frustasi, bermacam cara dia buat untuk mencoba menawan kita, anak-anak Tuhan, yang sudah mendeklar pengakuan imannya, bahwa dia percaya pada Yesus. Kami mau katakan buat kita, tangkap kebenaran ini. Ya, dikatakan dengan jelas, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Jadi sesudah bertobat, fokus pada Yesus. Haleluya, fokus pada Yesus. Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Haleluya. Saya mau katakan, hidup itu pilihan. Kalau saudara Kristen tapi nyambi untuk mengenal Yesus sambilan, asalan, ya nanti saudara juga imannya ya tidak jauh daripada hal itu. Tapi kalau kita fokus seperti Paulus katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Akhirnya Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus, pedang sekalipun. Kalau itu kebenarannya, ayo. Udah saatnya serius ikut Yesus. Tidak main-main. Banyak kali kita hari Minggu ikut Yesus dengan baik, tapi hari Senin mulai lagi judi. Hari Minggu ikut Tuhan dengan benar, tapi ya hari Selasa mulai lagi ya mabok-mabokan. Kami mau katakan, berapa lama lagi Kristen kita kapal selam timbul tenggelam? Dunia semakin keras, tantangan semakin berat. Haleluya. Kami mau katakan, untuk apa kita Kristen kalau kita sama dengan dunia? Alkitab katakan dunia akan dihukum oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin satupun anak-anaknya turut terhukum. Karena itu jadi pelaku firman. Pendewasaan yang berkelanjutan. Kalau engkau sudah percaya Yesus, tidak berhenti sampai di situ, tunduk pada Tuhan, lakukan firman-Nya. Sesudah kita bertobat, ayo kita mesti fokus pada Yesus. Ikuti apa yang Tuhan katakan. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan maju seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Akhirnya dia jadi penyebar Injil yang luar biasa. Melalui hidupnya banyak orang bertobat, dan dia tidak takut untuk membayar harga untuk supaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Itulah Kristen yang sejati. Yang ketiga, mari kita lihat ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa arti ayat yang ke-14 ini? Ayat 14 ini artinya berlari pada tujuan. Berlari pada tujuan maksudnya ya, kalau kita sudah Kristen, kita melakukan yang terbaik. Dikatakan dengan jelas, berlari pada tujuan. Melakukan yang terbaik. Jadi,
Sesudah kita bertobat, kita fokus pada Yesus, mari kita melakukan yang terbaik, berlari pada tujuan. Berlari pada tujuan, melakukan yang terbaik. Kami mau katakan, ini saatnya saudara dan saya melakukan yang terbaik. Haleluya. Dan Tuhan Yesus sendiri yang jadi teladan bagi kita. Bacalah kisah tentang kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus untuk apapun yang dia lakukan yang terbaik. Air berubah menjadi anggur, itu yang terbaik. 5 ketul roti tambah 2 ekor ikan, kasih makan 5.000 orang, yang terbaik. Jadi Alkitab katakan berlari pada tujuan. Engkau sudah percaya Yesus, baiklah. Haleluya. Kau mau katakan, ayo, saudara dan saya harus sungguh-sungguh, ya, fokus. Jangan membias. Karena banyak kali orang, dia udah ikut Yesus tapi membias. Tadi kami katakan, kita nggak bisa, ya, ada di dalam 2 perahu, kaki kita satu di perahu yang satu lagi di perahu yang lain, nggak bisa. Nggak bisa, kami pastikan. Ya, jadi kita mesti fokus. Dan sesudah fokus, lakukanlah yang terbaik. Haleluya. Sepanjang kita hidup, lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah segala sesuatu seperti berbuat kepada Tuhan. Waktu nggak bisa diulangi, waktu nggak bisa disimpan, waktu mesti digunakan. Dan waktu akan dipertanggungjawabkan, dan waktu bukan milik kita. Kalau kita bisa ada sekarang, itu bukan karena kehebatan kita, tapi itu karena kasih karunia dan perkenanan daripada Tuhan. Karena itu kami mau ajak kita, ayo, ya, lakukanlah yang terbaik. Apapun yang kau kerjakan, lakukan yang terbaik. Kalau engkau hamba Tuhan, berkhotbahlah yang terbaik. Kalau engkau pemimpin pujian, ya, memimpin pujian yang terbaik. Kalau kita main musik yang terbaik. Kalau kita jemaat, hari kita jadi jemaat yang terbaik. Kita lakukan bukan untuk masuk ke surga, tapi satu manifestasi karena cinta kita kepada Tuhan. Haleluya, kita melakukan yang terbaik. Ya, dikatakan dengan jelas, berlari pada tujuan. Jangan membias. Kalau kita beribadah, beribadahlah. Kalau kita melayani, melayanilah. Jangan membias. Tapi fokus. Kalau ini yang kita lakukan, kekristenan kita tidak biasa-biasa. Tapi kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan semakin nyata dalam hidup kita. Dan akhirnya kita jadi Kristen yang berdampak, di mana Yesus dipermuliakan. Dan kita percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Selanjutnya ayat yang ke-15 dan ayat 16 dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Apa artinya? Ya, kita setia. Percaya atau tidak, kita sudah sulit cari orang yang setia. Yang kita lihat kebanyakan adalah banyak kali kita mengkhianat. Tapi kalau kita memperhatikan ayat 15 dan ayat 16 ini, Tuhan mau kita jadi jemaat yang setia. Jadi kalau kita ingin pendewasaan yang berkelanjutan, di mana kekristenan kita day by day maju terus, bertumbuh terus, kami mau katakan yang keempat ini penting, setialah. Setialah. Orang yang setia, dia bisa menikmati. Baca Alkitab kita, kekristenan digambarkan seperti prajurit, seperti olahragawan, seperti petani.
untuk mereka bisa sukses, kuncinya, rahasianya adalah setia. Haleluya. Kami mau katakan, tidak ada yang bisa menggantikan kesetiaan. Haleluya. Dalam hal apapun, tidak ada yang bisa menggantikan kesetiaan. Haleluya. Kalau kita setia dan terus setia, saudara dan saya akan melihat nama Tuhan dipermuliakan. Jangan jadi Kristen yo-yo, naik turun. Jangan semau kita, tapi tunduk pada Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti, tapi kita mendisiplin diri kita karena keyakinan kita. Nyawanya saja dia beri, apalagi hanya untuk menuntun. Dan kita mau setia mematuhi apa yang dia firmankan. Kalau itu yang kita lakukan, bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Pendewasaan berkelanjutan. Ada 4 hal yang kami mau ulangi. Bagaimana kita menjadi Kristen yang pendewasaan berkelanjutan. Yang pertama, melupakan apa yang di belakang, yang artinya bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita, fokus. Dan yang ketiga, berlari pada tujuan, melakukan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah setia. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong, memampukan kita, supaya kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini, pendewasaan yang berkelanjutan. Kami percaya kita semua diberkati. Kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, kami akan membantu menolong saudara. Bagi saudara yang belum pernah mengambil keputusan, menyerahkan diri, percaya pada Tuhan, ikuti doa kami tanpa paksaan. Kalau engkau melakukannya dengan benar, kami percaya anugerah keselamatan dari Tuhan kau akan peroleh malam hari ini. Yang kedua, kami mau berdoa buat yang sakit dan beban berat. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama. Letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya datang kepada Tuhan. Saya menerima firman Tuhan, teguran Tuhan. Saya sadar, saya orang berdosa yang akan binasa karena dosa perbuatan yang saya lakukan. Tuhan Yesus, ampunilah saya. Saya mau meninggalkan dosa saya dan cara hidup saya yang salah. Malam ini saya serahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Terimalah hidup saya. Saya membuka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima dengan sadar Yesus Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Yang berikutnya, kalau kita sakit, taruh tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Apapun sakitmu. Kalau jantungmu, taruh tanganmu satu, angkat satu ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi lakukanlah kalau engkau percaya. Malam ini malam mujizat. Ya Tuhan, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit.
Hamba berdoa penyakit, roh penyakit, kau sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sebagai hamba Tuhan, hamba bertindak, penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau. Keluar engkau dari semua sobat prestasi dan pemirsa Babel TV yang menyaksikan acara ini. Sembuhlah dalam nama Yesus. Oleh bilo-bilo Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Kalau engkau punya bebanmu berat, apapun pergumulanmu, Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Tuhan berjanji memberikan kelegaan. Letakkan kedua belah tanganmu di dadamu, kita berdoa. Bapa di sorga, kau melihat sobat prestasi dan pemirsa Babel TV yang punya pergumulan, apapun pergumulannya, kami percaya engkau berkata sudah selesai. Sebagai hamba Tuhan, hamba bertindak di dalam nama Yesus. Gunung-gunung persoalan, masalah, kami berdoa, kami mengorakkannya. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Mujizat terjadi. Kami berdoa Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Dia merubah padang gurun jadi taman Eden. Kami berdoa masalah apapun, pergumulan apapun yang kau sedang hadapi, dalam nama Yesus ada jalan keluar yang daripada Tuhan. Mujizat terjadi. Tuhan memberikan mata air yang baru buat kehidupan. Kami berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia, diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Tuhan, kami berdoa, lindungilah negeri kami. Permohonan kami, biarlah Tuhan melalukan virus corona dari negeri ini. Biarlah yang kena semakin sedikit, bahkan tidak ada lagi nanti. Dan yang sembuh semakin banyak. Berkati dokter, suster, bungkus dengan kuasa darah-Mu, mereka ada di baris depan. Biarlah rumah sakit menjadi rumah pemulihan. Kami berdoa untuk kota kami Jakarta. Shalom Tuhan turun atas kota ini. Kota damai. Jauhkan kota ini dari gempa bumi, malapetaka, dari bencana, dari hal-hal yang buruk. Bebaskan kota ini dari virus corona, dari penyakit-penyakit berbahaya. Biarlah Tuhan ada tuayan terjadi di kota ini, ada hujan pertobatan. Kami berdoa dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Biarlah negeri ini dilawat Tuhan dengan mencurahkan hujan pertobatan. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Tuhan memberkatinya. Berkati Tuhan. Kami mendoakan juga untuk mereka yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada, di rumah sakit, ya, di jalan, di LP, dimanapun mereka menyaksikannya. Turunlah iman daripada Tuhan, biar ada kedewasaan yang berkelanjutan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.